Nama-nama nama-namanya udah di-share di ini, di grup. Udah Pak, cuman kayaknya kemarin karena pas baru awal buat grup di share, jadi kayaknya karena Bapak belum termasuk di dalam grup, kayaknya nggak ada, nggak nampak. Oh, Nanti coba kami nanti share lagi ya, kasih Pak. kamu nama-namanya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kita berapa orang semuanya? 30 berapa? 31 sama Bapak, Pak. 30? 30 mahasiswanya 30, Pak. Oh, berarti ada sekitar 12 lagi ya. Nggak masuk. Beberapa, Coba. Pak. Ada yang izin, Itu. Pak. Ada yang mengajar, Pak. Ada yang sedang sakit. Oh, kan kalau Zoom meeting kan apa? Pula ngajar kan bisa nampak sekalian. Coba dulu. Nanti ditentukan dulu di desa mana kita nanti apanya. Karena nanti DPL akan turun nanti ke lokasi itu. Di mana? Kalian rata-rata orang mana ini? Orang Medan semua Pak. Medan? Iya Pak, kami orang Medan semua Pak. Oh, Fitri di mana Fitri? Fitri Amanda, di mana rumahmu? Di Marewan, Pak. Oh, Marelan. Iya, Pak. Marelan berapa? Di Pasar 5, Pak. Di dekat SMA Negeri 16. Oh, bukan di Marelan 1, ada KP Ungu di situ, Bambu Ungu. Oh, lumayan deket sih, Pak, dari situ, Pak. Ya. Enak di situ. Duduk-duduk enak. Oh iya, Pak. Pernah ke situ, Fitri? Belum pernah sih, Pak. Wah, kalau orang Marelan belum pernah situ. Bapak aja udah 2 kali situ. Keren kali lokasinya. Nanti, Pak, kapan-kapan ke sana. Iya, kau Dinda? Orang mana Dinda? Dinda Dan Khairia. Pak. Dan Denai? Iya. Iya Pak. Di mana di Denai, Dinda? Di Jalan Menteng Raya Pak. Oh, Menteng Raya. Dekat iya. ini. Dekat perumahan apa itu? Menteng itu? Enggak? Dekat aspal Pak. Sebelum aspal gangnya. Oh, aspal yang ke kanan itu ya? Iya. Oh, dari amplas ke sebelah kanan ya kan? Iya Pak. Ada itu, ada. Enggak Pak, lagi buat video. Video dari apa? PPL Pak. Di Tarbiyah. Iya. Oh, mata kuliah PPL berapa? 1 atau 2? PPL 2 Pak. Oke lah. Nisa, Khairun Nisa Arhab. Kau di mana rumahmu? Saya Pak di Perjuangan Pak. Pancing. Perjuangan ini, di Medan Perjuangan ini? Pancing? Iya, Pancing Pak. Rumah situ? Iya Pak, memang orang Medan. Di mananya? Lewat Parbisi sedikit Pak, di Simpang Pelita 1 itu yang ada Indomaret. Oh, Pelita 1. Iya, ya. Kalau kau Laila Anggreni, mana? Pancing Pak, Tuasan. Oh, Tuasan, dekat Al-Ulum. Iya Pak, dekat. Ini Zoom-nya apa ini? Berbayar atau enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Oh ya. Ya udahlah, biar rata-rata orang Medan. Nanti kalian gini aja. Buat aja nanti pertemuan nanti, entah nanti di Aceh Corner, tahu Aceh Corner MTC. Iya, Pak. Di lantai atas atau di Sufi Cafe atau di kampus cafe lantai atas. Ketemu kita dulu sekali nanti biar lebih mudah koordinasi. Kemudian coba kalian tentukan dari dulu nanti di mana kita apanya. Ada yang orang Deli Serdang di sini ada?
Ada, Pak. Maaf Pak, tadi sebenarnya Pak, kami sudah bertemu Pak di UIN tadi pagi Pak. Iya, maksudnya Bapak kan belum jumpa. Kalau bisa, di mana kita nanti Bapak turun PPL-nya gitu. Kan ada Bapak kirim itu di grup itu, desanya di mana. Iya Pak. Maksudnya kalau ada temanmu kayak kami tempo hari, tahun lalu Bapak bimbingan Bapak, orang itu di desa apa, Sambirejo Timur, Tercut. Nah, kalian siapa? Berembuk dulu di mana yang bisa kita duduk, kemudian nanti kita terkait dengan kegiatan, program, dan juga nanti gimana laporan-laporannya, gitu teknisnya semua, apa yang belum jelas biar kita clearkan. Jadi di mana nanti, kalau ada juga sebagian Bapak tengok, oh ya orang tuh mau berembuk, ada yang di Sibiru-biru, Sibiru-biru ada sekalian sambil jalan-jalan di sana, ada orang sana kawannya di situ. Ada pemandian air panas sambil jalan-jalan. Ada juga temannya itu Bapak tengok yang dia tinggal di daerah Batubara. Nah, sambil apa gitu. Pokoknya berembuk dulu di mana lokasinya temannya mau bersedia. Nah, kalau kita rata-rata di Medan ini berarti yang dekat-dekat sini aja. Entah Binjai, kan lagi musim rambutan sambil kita ambil rambutannya gitu. Gitu. Coba ditentukan dulu di mana kira-kira yang dosen kelompok lain udah mereka tentukan, ada yang di Bahoro sambil panen durian macam-macam lah. Coba kalian tentukan dulu nanti, ketemu kita nanti di situ PPL-nya. Apa PPL-nya? KKN-nya untuk turun, ya. Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Tadi kan kami yang diskusi itu Pak. Ya adalah dari kami Pak saran tempat, karena kan dekat daerah rumah dia juga Pak. Di mana itu? Di Hamparan Perak sana Pak. Cocok. Hamparan Perak kan? Iya Pak. Berarti dia lewat-lewat Kelumpang mananya? Sebelum ke Lumpang, Pak. Di mananya itu? Nama desanya juga Hamparan Perak, Pak. Sekitar 5 menit dari Pasar 5. Pasar 5, Tanjung Kusta. Bukan Pak, Marelan, Pak. Oh, ya udah di situ aja kita nanti. Gak apa-apa ya. Oh, jadi maaf nih Pak, kita bertemu untuk mendiskusikan apa program kita gitu Pak. Ya, sekalian Bapak nanti turun untuk melihat perkembangan kerja kalian ya. Intinya gini aja. Jadi kita itu kan KKN ini nanti kalian kan itu kalau Bapak lihat itu kalau tahun lalu ya pengalaman ya, itu memang ketua kelompoknya sangat kreatif. Jadi ketua kelompoknya sangat kreatif. Kadang diundangnya Zoom meeting dekan, bicara dekan, ketua KKN, sangat kreatif lah kelompok. Kemudian waktu itu ada kewajiban juga membuat video dibuat ke YouTube. Jadi waktu tahun lalu itu kami ada yang pertama pupuk itu dari air beras, cucian beras. Kemudian ada juga ada 3 itu dimasukkan ke YouTube, itu harus ada like-nya. Like itu harus ada 50 like dia. Nah, minimal. Jadi kalian bisa saling minta tolong sama temannya, tolong like, tolong share, subscribe, apa gitu. Di situ nanti penilaiannya. Kemudian adalah hal-hal yang misalnya ya contohnya COVID ini kayak mana cara apa namanya itu cara untuk pengobatan tradisionalnya, misalnya minum jamu, macam-macam juga mereka waktu itu. Mereka waktu itu pupuk, kemudian obat malaria, ada juga obat sampo, kemudian ada juga dalam bentuk moderasi beragama, di mana dalam moderasi beragama itu misalnya diskusi atau kerjasama antara ormas-ormas Islam, gitu-gitu apanya. Kemudian nanti dia kalau nggak salah Bapak itu orang tua yang lalu 3 video YouTube-nya, kemudian ada juga artikelnya, kemudian masing-masing juga membuat artikel untuk
ke media online, nanti caranya juga ada, kayak mana minta tolong sama media online. Sekarang kan berkembang media-media online itu, kalau tulisannya bagus, ya udah nanti kalian harus dibaca orang, di like orang nanti itu. Kemudian kalau sudah selesai itu nanti ada laporan-laporan dalam bentuk kelompok tadi, pribadi, kemudian apa namanya login-nya apa namanya dibuat nanti ketentuan-ketentuan sesuai dengan panduan yang kalian sampaikan semalam. Nah ini karena itu ada berapa tema-tema ya, tema ada kesehatan, ada moderasi Ada 5, beragama, Pak. Ada 5. ada 5. Bapak nggak hafal kali apa itu yang 5 itu apa, Nisa? Ada sosial kemasyarakatan, Pak. Terus Ya. sains dan teknologi, terus keagamaan, moderasi beragama, satu lagi kesehatan, ada kesehatan masyarakat ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti kalian buatlah nanti videonya. Pembuatan video itu secara kelompok. Ada juga nanti yang sifatnya pribadi individu, ada tugas individu. Nanti kita himpun semua, nanti kita laporkan sesuai ketentuan yang ada. Nanti kalau masalah penilaiannya itu memang yang lalu Bapak semuanya Bapak kasih nilai A karena kreatif kelompoknya, kreatif. Kemudian tapi bobotnya berbeda, ada yang 98, ada yang 95, ada yang 91. Cuma ketua kelompoknya sangat kreatif kali, laki-laki dia dari Fakultas Syariah. Sangat kreatif. Jadi memang tergantung ketua kelompoknya lah. Kreatif dia berkomunikasi dengan Bapak, nanti kita turun ke sana gitu. Yang pasti untuk kegiatan ini kalian jangan menjadi sebuah beban, kemudian jangan sampai menjadi tekanan, dengan enjoy, dengan santai, dengan dengan happy lah untuk mengerjakan KKN ini. Kalau memang nanti itu kan KKN kita ini kan KKN daring, daring ya? Iya Pak. Daring DR. Kalau yang lalu itu kami tahun lalu ada KKN daring, ada juga KKN kerja sosial. Tapi dalam kerja sosial ini mereka tak banyak waktu itu, tak terlalu banyak. Yang banyak yang lewat daring ini. Sambil terus berkomunikasi kita, apa-apa saja nanti yang perlu kalian perlu konsultasikan, kerjakan. Yang pasti nanti ada tugas yang sifatnya kelompok itu udah pasti, individu juga harus ada. Nanti seperti itu. Tapi tadi udah ada desanya, nanti biar Bapak kirimkan. Berarti kita di desa Hamparan, desanya apa namanya? Hamparan Perak juga? Iya Pak. Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak gitu? Iya Pak. Kecamatan Deli Serdang, ya? Pak. Hah? Kecamatan Deli Serdang. Kabupaten itu Deli Serdang. Kabupaten. Jadi nanti ya kapan nanti kita ketemu di sana, itu kan nanti udah jalan-jalan dulu lah program. Kita kan mulai tanggal 10 Juli, ya 10 Juli kan mulai Iya, kan? Pak, hari Sabtu ini, Iya, Pak. Mulai hari Sabtu, Pak. 10 Juli sampai dengan 10 Agustus ya. Iya Pak, 10 Agustus. 1 bulan. Tapi jangan sampai 1 bulan itu tidak ada progres, tidak ada capaian-capaian hariannya. Ada capaian harian, ada capaian mingguan. Apa yang dikerjakan dilaporkan aja, dibuat progresnya. Nanti kan ada laporan-laporan individual itu. Itu yang penting apa yang kalian kerjakan. Misalnya dalam hal ini kalau tarbiyah ini lebih kepada kehidupan beragama lah, misalnya ada kegiatan ngaji atau pelatihan ceramah atau apalah yang positif dibuat. Kalau memang kita ada pusatnya di Hamparan Perak itu, nanti kita buat di situ
semacam kegiatan, apakah ada tabligh ya nggak usah pengajian terbatas. Kalau memang nanti ada kegiatan sana, nanti Bapak datang gitu. Nah, buat binaan-binaannya lah gitu, kita ke sana. Ya, kalau di hari H itu nanti Bapak turun, ada yang tuan rumahnya minuman, bikin minum, roti apa, atau misalnya ada ya bisa bakar-bakar ikan atau ayam, itu didiskusikan bersama. Jangan satu orang aja, nanti ada kas kelompoknya berapa misalnya untuk membuat kegiatan itu. Kalau memang nanti kenanya misalnya semuanya laporan apa semuanya kena semuanya 1 juta, kalian misalnya ada 30 orang, berarti satu orang 30. Ya pokoknya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Yang pasti sebagai mahasiswa kalian dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ya, dharma yang pertama adalah pendidikan pengajaran. Itu sudah dijalani dan juga sebagian sudah tinggal tahap-tahap akhir. Yang kedua, dharma penelitian. Itulah nanti untuk skripsinya. Nah, mana tahu nanti waktu kalian KKN ada yang tertarik untuk bikin skripsi, misalnya pengaruh pembelajaran online terhadap pembentukan sikap siswa di sini, di desa ini, atau ada yang tertarik, bisa saja ya dihubungkan dengan masa pandemi misalnya, atau pengaruh pendidikan online terhadap kehidupan beragama remaja atau siswa SMP ini, pokoknya dihubungkan dengan prodinya. Kalau dia orang ekonomi misalnya dalam aspek ekonominya, kalau orang BK kanselingnya, kalau orang pendidikan dalam aspek pendidikannya, kalau dia yang sifatnya kuantitatif, kalau yang sifatnya kualitatif tidak boleh ada pengaruh, tapi misalnya ya bisa saja persepsi masyarakat atau misalnya aktivitas masyarakat ya, atau misalnya yang paling terasa ini kan sekarang orang tua dengan adanya pandemi ini, mereka ya susah juga orang tua di rumah itu mendidik anaknya. Lebih susah lagi ternyata bisa juga dalam pendidikan apa muncul aspek dari pandemi ini kan. Cobalah bayangkan anak TK kalau dia online, coba itu bayangkan macam mana itu. Dia pun nggak pandai. Kalau anak TK kan diceboi kadang lagi, kadang dia nangis diamin. Orang tua apa gurunya betul-betul ini. Sekarang 1 tahun udah COVID ini, macam mana anak TK itu? Apa ada gurunya visit atau mengunjungi ya, datang ke tempat itu dan sebagainya. Jadi ini penelitian. Nah, kemudian ini adalah pengabdian masyarakat. Nah, KKN inilah kalian tidak hanya boleh di menara gading ilmu ya yang tinggi, tapi juga turun di tengah-tengah masyarakat untuk mengaplikasikan ilmunya. Mungkin juga kalian tidak ada PPL, tidak ada pengabdian masyarakat. Jadi KKN ini ya anggap aja sebagai bagian daripada pengabdian masyarakat. Hanya mungkin yang perlu ditekankan nanti kalau kalian bikin video adalah bidang apa? Sosial kemasyarakatan, moderasi beragama, kemudian dalam bentuk kehidupan beragama, dalam bentuk kesehatan. Apa tadi yang ada 5 tema itu, ya. Kalau dalam moderasi beragama, misalnya, ya kita ambil kecenderungan orang beragama saling menghargai, ya tak mesti dengan agama lain. Di kita aja pun ada yang mungkin Al-Wasliyah, ada yang mungkin NU, ada Muhammadiyah. Kayak mana kita saling menghargai gitu ya. Ada yang dia pakai kunut, ada tidak pakai kunut, ada yang dia sholatnya itu kalau laki-laki celana cingkrang, ada yang dia celananya lewat mata kaki. Ini banyak juga efek dari moderasi beragama ini, dari paham-paham ini saling bergesekan, konflik dan sebagainya ya.
Nah, ini. Tapi kalau memang ya kita memang yakin ya bahwa ini aman. Jadi radikal itu sebenarnya dalam satu sisi ada positifnya. Ya, radikal itu kan artinya radik, ya, mengakar. Jadi betul-betul kita yakin, betul-betul kita yakini sebuah kebenaran, itu prinsip. Radikal itu satu sisi positifnya di situ. Nah, tidak semua negatif. Tapi kalau kita yakin kebenaran itu radikal. Kalau filsafat itu kan berpikir radikal ke akar-akarnya. Tapi ada yang kedua, di mana kita radikal itu kita menganggap diri kita yang benar. Itu masih boleh. Tapi kalau kita menganggap diri kita yang benar, yang lain semuanya salah, dan yang lain itu harus dimusnahkan, harus dihabisi, harus dibunuh. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itulah nah itu ya, itu kira-kira jadi kehidupan ini dalam moderasi beragama. Tentunya moderasi itu jangan dipahami karena dia agamanya non Muslim, kita hari ini ke gereja, besok kita ke masjid, besok kayak itu nggak boleh lah. Itu masalah akidah kan, lakum dinukum waliyadin. Ya kayak misalnya di zaman Rasul, ya Muhammad silakan kau berdakwah, tapi kamu ikut dengan kami. Besok kita menyembah berhala, besok ini nggak boleh lah. Kalau itu namanya kebablasan, ya. Jadi toleransi itu jangan diartikan juga kebablasan. Bapak nggak setuju juga itu nanti. Kalau gara-gara kita toleransi, kita ikut ya jaga-jagain gereja, ikut-ikut masuk gereja, ikut kebaktian, itu nggak benar. Itu namanya bukan moderasi, itu udah kebablasan ya. Nah, pokoknya kita dengan mengamalkan Islam dengan baik, kita sudah menghargai orang. Islam kan rahmatan lil alamin. Nah, jadi jangan sampai konsepnya itu konsep yang kebablasan. Bapak nggak setuju juga, ya. Kalau saling kerjasama di lingkungan, saling membantu, saling menolong, itu memang ya begitu. Bisa aja kita tetangga kita non Muslim, pergi kita kemana undangan, ada hujan, diangkatkannya pakaian kita, dia non Muslim. Jangan karena dia non Muslim, oh ini kafir ini, tangkap, sunatin, jangan. Ya kalau Allah berkehendak, di dalam surah Yunus itu Allah bisa bikin beriman semuanya. Kalau Allah berkehendak. Ya la'amanahum jami'an. Ya Allah akan bisa membuat semuanya mereka beriman. Kalau Allah mau semuanya, nggak akan ada lagi orang Yahudi, orang Nasrani, orang ini. Enggak, Allah kalau ingin, tapi kenapa Allah buat ada bermacam agama ini? Kalau Allah nggak pingin, Allah ingin kita itu betul-betul beriman atau kita diuji betul-betul kita ingkar. Paman kana yu'min fal yu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, beriman. Siapa yang ingin kafir ya kafir. Nah, kalau beriman semuanya ya neraka itu diciptakan untuk siapa? Nah, pasti untuk orang-orang kafir. Jadi masalahnya itu harus dipahami bahwa ada nyamuk. Kenapa ada nyamuk? Agar kita jangan digigit nyamuk. Bagaimana cara agar jangan kita gigit nyamuk? Ada namanya autan, ada apa namanya itu, ada kelambu, ada baygon, macam-macam lah. Jadi bukan kita yang penting itu kita jangan masuk neraka gitu. Kita jangan masuk neraka. Kalau neraka itu sudah ada diciptakan Allah dan sudah ada tempatnya orang-orang di sana. Maka hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan kematian menguji kamu siapa yang lebih bagus amalmu, siapa yang lebih bagus ibadahmu. Jadi ini ujian. Hidup ini adalah ujian. Begitu dalam surah Al-Muluk ayat 2. Jadi dalam hal ini orang sekalian, kalau Allah mau pingin orang Jawa semua ini bisa. Tapi Allah nggak pingin. Allah pingin ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada orang Toba, ada orang Sulawesi, Makassar, Banjar, macam-macam.
Kenapa? Allah bukan melihat sukunya atau ada, tapi Allah ingin lihat takwa kita, ya. Itulah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ayat 13 itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, inilah kira-kira yang paling penting itu Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa untuk saling kenal. Bukan saling bunuh, bukan saling melenyapkan. Nah, disitulah makna radikalisme itu yang nggak benar. Jadi radikalisme itu ada 3 maknanya. Pertama, kita yang benar. Itu dibenarkan. Ya, kita harus yakin kita yang benar. Tapi yang kedua, orang lain di luar kelompok kita itu salah semua. Itu nggak boleh. Yang ketiga, karena mereka salah semua, bunuh semuanya, habisi. Nggak boleh. Allah aja membiarkan keragaman. Lalu kenapa kita membunuh orang yang berbeda dengan kita? Nah, disinilah sikap moderasi tadi yang diperlukan. Jadi Rasulullah juga gitu kan. Ada di hadis ketika kita lihat ada sahabat, ada yang mengatakan aku tidak mendengar Nabi baca bismillah. Makanya langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu namanya sir. Tapi dalam hadis lain ada yang mengatakan saya dengar Rasulullah membaca jahar bismillah. Jadi mau ada orang yang al-wasliyah yang dia membaca bismillahnya secara jahar, ada orang Muhammadiyah yang dia membaca sir, sama-sama benar. Yang nggak benar dia nggak sholat, ya, gitu. Jadi kalau kita lihat nanti, makanya kita beragama itu harus moderasi, harus moderat di tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik umur urusan di tengah, ya. Nah, kalau ada lagunya itu yang sedang-sedang saja yang penting ia setia katanya. Ada itu. Ia tidak cantik, ia tidak jelek, cantik kali pun pening kepada kita. Jangan kalian pikir cantik kali perempuan. Kalau cantik kali laki-laki pun suaminya gelisah aja tuh di kantor. Kemana istriku? Kemana ini? Kalau istrinya kerja, asli jagain aja. Terlalu cantik kali. Terlalu jelek pun nanti jadi bicaraan orang. Lakinya ganteng kali, istrinya elek katanya. Jadi yang sedang-sedang saja. Makanya anak sekalian, dalam beragama itu kita disuruh tawazun, keseimbangan. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi anak semua, yang terakhir Bapak ingin sampaikan, nanti mungkin waktunya akan habis ini. Di zaman Rasul dulu ada sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Di mana Abi Dzar Al-Ghifari ini dia orangnya udah cerita akhirat aja, nggak peduli lagi dunia ini. Dia di kelambu berzikir-zikir di kelambu, sehingga satu ketika ada sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini orang Persia atau orang Iran, dia baru masuk Islam, dapat didikan dari Rasul, dia berangkat ke rumah Abi Dzar. Nah, segitu sampai ke rumah Abi Dzar Al-Ghifari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka istrinya. Tapi istrinya sangat lusuh, sangat bau gitu. Pokoknya istrinya itu ya nggak penampilan seperti wanita-wanita beriman yang diajarkan innallaha zamil yuhibbuz zamal. Allah indah, Allah suka keindahan. Sangat lusuh sekali pakaiannya sehingga Salman mengatakan, "Kenapa kau begini?" Ya, bentar ya. Jadi kenapa kamu begini, kata Salman. Jadi kata istri Abi Dzar itu, saya gini karena suami saya nggak tertarik lagi sama saya. Ngapain saya berdandan? Ngapain saya mempercantik diri? Suami saya kerjanya itu, tengok sahabatmu itu Abi Dzar di kamar, nggak peduli sama saya, nggak peduli sama anak-anaknya. Dia asik dengan ibadahnya aja. Sepertinya dia menjadikan dunia ini semacam bangkai yang busuk sehingga dia nggak peduli, dia hanya berzikir aja, badannya pun udah lusuh gitu. Jadi saya ngapain saya berdandan? Saya kan berdandan untuk suami saya gitu, untuk kecantikan. Akhirnya ya udah kalau kayak gitu saya tidurlah, izinkan bermalam di sini. Saya lihat dulu bagaimana Abi Dzar ini. Nah, tidur dia malam itu ternyata betul Abi Dzar ini sepanjang malam sholat sunat aja, sholat. Akhirnya nggak ada istirahatnya, makanya mukanya pucat, kuning, udah kayak sakit. Maka Salman ketika Abi Dzar udah sholat itu ditahannya tangannya. Tidur dulu. Kamu tidur. Tubuhmu ini punya hak. Keluargamu punya hak. Anakmu punya hak. Istrimu punya hak. Jiran tetanggamu punya hak. Ditahannya.
Abizar ya nggak bisa sholat, ditahannya gitu. Lalu kemudian pura-pura Abizar ini tidur lagi Salman, dia sholat lagi. Ya Salman lihat kok sholat lagi, tahannya lagi tangannya. Betul-betul malam itu disuruhnya lah Abizar ini tidur karena luar biasa udah sholatnya itu udah istilahnya itu dia sudah terlalu udah terlalu mementingkan akhirat tanpa peduli lagi dengan kehidupan dunia, berlebih-lebihan, ya terlalu berlebih-lebihan sehingga akhirnya disimpulkan tidurlah Abizar ini besok subuh, mereka subuh, habis subuh lalu Rasulullah Salman bertanya kepada Rasul besoknya, ya Rasul begini-begini tentang sahabat Abizar ini, dia sholat rupanya sepanjang malam, istrinya nggak dipedulikannya, anaknya nggak peduli, nggak pernah lagi dia nggak melirik istrinya pun tidak lagi dia, makanya lusuh kali semuanya istri keluarganya. Maka kemudian saya tahan ya Rasul, saya suruh dia tidur malam sehingga sekarang dia nggak lagi terlalu pucat sakit. Bagaimana ya Rasul? Salahkah saya? Karena saya melarang dia sholat sepanjang malam. Maka kata Rasulullah, ahsanta wa sadaqta ya Salman. Engkau benar dan engkau baik beragama Salman. Nggak boleh kita terlalu berlebih-lebihan. Ya, boleh kita terlalu berlebih-lebihan dalam satu urusan. Maka perlu keseimbangan. Bapak melihat moderasi itu di sana, keseimbangan. Ya, dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah kebahagiaan akhirat, jangan lupa bahagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi inilah anak-anak sekalian, kita memang tidak boleh ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu terlalu radikal. Jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri juga terlalu liberal, nggak boleh. Jangan radikal, jangan liberal, tapi kita berada pada Islam itu wasatiyah. Ya, wasatiyah itu artinya di tengah, di mana itu yang dibawa oleh Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, inilah anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian dalam memahami konteks-konteks moderasi beragama. Satu sisi kita moderasi, tapi sisi lain jangan kebablasan, jangan berlebihan. Sehingga akhirnya kita lihat semua agama benar, nggak boleh. Ya mereka silakan dengan keyakinannya. Kita pasti yakin dengan Islam benar. Inna dina indallahil Islam. Ya, jadi Bapak gitu melihat. Nggak setuju juga dengan orang-orang liberal. Ya, nggak setuju karena nanti ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Atau JIL, Jaringan Islam Liberal itu laknatullah juga, jangan. Tapi jangan terlalu radikal. Sehingga kita akhirnya membenci orang dan menghabisi orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi Rasulullah begitu. Ternyata ketika bulan Ramadan ada seorang badui mendatangi Rasul, ya Rasul celaka aku. Kenapa kau celaka? Aku menggauli istriku di siang hari ya Rasul. Bagaimana aku ini? Ya udah kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya matilah aku ya Rasul. Jangankan 2 bulan, 1 bulan aja pun aku udah kayak mati. Karena nggak boleh bercampur suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Di malam hari dihalalkan Allah. Karena itu diturunkan Allah surah Al-Baqarah ayat 187. Hilalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu. Nah ya, jadi itu satu. Kalau kamu nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, udah merdekakan hamba sahaya. Ya Rasulullah, aku nggak punya duit, mereka nama saya. Udah kalau begitu, kamu kasih makan 60 orang fakir miskin di kampungmu. Ya Rasul, aku lah yang paling miskin. Gimana aku ngasih makan? Kata Rasul, ya udah, diambil Rasul ada kurma, 60 paket, ya udah bagikan ini kepada orang-orang miskin. Sampai begitulah Rasulullah itu dalam beragama. Ternyata Islam itu indah. Islam itu sangat indah sekali. Jadi ada istilahnya itu yassiru wala tu'assir. Mudahkan jangan persulit, basyiru wala tunafir. Ya. Oke, ini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bapak, apakah ada waktu, Pak, untuk kami jumpai, Pak, dalam waktu dekat ini? Boleh kapan? Bapak, bisanya kapan, Pak?
Udah, Bapak besok pun bisa, Bapak di lalu setiap hari Bapak di UMA ya, di Masjid Taqwa UMA di Jalan Kolam ya. Kemari aja kalian. Di mana itu, Pak? Dekat UIN, UMA, tahu kan? Oh, Uma. Ya, ya, tahu. Tapi masuknya nanti dari Jalan Kolam, dari William Iskandar yang ada Indomaret ya. Masjidnya Ada apa? Indomaret. Masjid Umah. Iya, Bapak di sini di kantornya masjid, di depan masjid itu ada kantornya, kantor BKM. Situ aja Bapak tiap hari kapan kalian rembukan boleh kita nanti ketemu ya. Kalau besok Bapak ke Setiabudi ya, besok Bapak habis zuhur juga ada rapat ini tentang kurban. Nah, jadi kalau memang kalian mau ketemu ya silahkan apa hari apa aja lah, hari Jumat ya, Jumat atau hari lain juga boleh, hari Senin depan. Hari Tapi Kamis, lebih Pak. cepat. Hah? Hari Kamis? Hari Kamis boleh, tapi Bapak kadang puasa. Kalau udah puasa ini kadang Iya. kadang ini Bapak nggak bisa ngasih minum kan, kemana ini kadang. Kalau bisa di luar hari Senin sama hari Kamis saja. Nanti pun kalau kita ada acara di Hamparan Perak itu diusahakan selain hari Senin Kamis lah ya. Biasanya Bapak usahakan selalu ini puasa. Bapak mencoba aja ya, kita kan Maaf, Pak. Ya. Nah. Jadi tadi kami sebenarnya sudah berjumpa dan berdiskusi, Pak. Ya. Jadi kita kan memiliki 5 tema. Ya. Jadi masing-masing tema kami sudah merencanai apa kegiatannya. Jadi seperti saya kasih contohnya Pak, kayak sosial kemasyarakatan, itu kami mengambil kegiatan mengajar karena sesuai dengan jurusan kami tarbiyah, yaitu sebagai seorang guru. Jadi kami memutuskan untuk melakukan kegiatan mengajar di Desa Hamparan Perak. Oke. Kemudian keagamaan dan keislaman. Nah itu kami lebih ke mengajar ngajinya gitu Pak, kepada anak-anak daerah setempat. Ya. Kemudian untuk kesehatan masyarakat, di sini kami melakukan sosialisasi serta berbagi-bagi masker gitu Pak, dan mengajarkan anak-anak daerah setempat untuk mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Oke. Ya. Dan selanjutnya sains dan teknologi. Nah, ini juga menjadi perdebatan tadi Pak sama teman-teman sekelompok karena bingung apa yang mau kegiatan yang dilakukan, tapi kegiatannya tidak jauh dari penggunaan smartphone gitu Pak. Kemudian terakhir itu kalau bisa di samping smartphone, coba kalian buka-buka di YouTube juga, misalnya kan ada itu yang anak SMA kalau nggak salah Sutomo, dia dari kulit durian bisa melahirkan ada gas atau apalah gitu, yang kalian yang sederhana aja kayak yang Bapak bilang tadi, ada dari tepung dari cucian beras bisa jadi pupuk atau semana panduannya, atau bila perlu ya dalam teknologi pangan juga boleh. Teknologi pangan misalnya buat kue, memasak gitu, bisa saja. Misalnya kalian buat adonan apa yang menarik aja. Ya itu kan teknologi dalam artian bisa melahirkan kreativitas. Kalau anak Bapak dulu anak Bapak di semester 5 di Fakultas Kedokteran di USU. Oh, jadi dengan jenis memasak, membuat adonan itu sudah termasuk sains dan teknologi ya, Pak? Ya, jadi ini ada gangguan sinyalnya. Halo, masih gabung kan ini? Iya, Pak. Halo. Ya, jadi anak Bapak itu dia dulu dia kan di Man 2. Di Man 2 dia selalu juara umum di Man 2 ini.
namanya Fauzan Azmi Samosir. Jadi anak Bapak ini memang dia ada ikut Olimpiade tingkat nasional itu ada 3 kali dan dia jalur undangan yang ke USU itu. Jadi dia waktu SMA itu dia tampilkan sampo dari kulit dari kulit jeruk, kemudian sampo anti kutu. Jadi kan ada kan di kepala kita tuh kutu itu. Dan dia berhasil menyabet juara medali waktu itu. Bisa saja dari situ kalian buat ya apa yang mendekati lah yang hasil temuan-temuan itu hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi ya pokoknya nah, gitu ya. Jadi kreativitas kalian aja apa yang menarik untuk ditampilkan dalam bentuk teknologi ini. Itulah tadi sains dan teknologi itu ya. Atau apa lagi yang cocok lah, misalnya pembelajaran. Ada tempo hari Bapak lihat dia pembelajaran melihat melalui media online ini. Bagaimana membuatnya gitu juga bisa ya, yang sesuai dengan kalian senangi lah gitu temuan-temuan nanti ditampilkan di YouTube. Atau ada juga Bapak lihat itu penyelenggaraan tuntunan fardu kifayah, video pembuatan video sholat sholat jenazah nanti dimasukkannya di YouTube. Atau misalnya video tuntunan manasik haji, terserah saja. Pokoknya ada 2 dalam hal ini kan bisa saja kita tampilkan video-video untuk pembelajaran ya. Itu menarik, malah itu menarik tentang video-video pembelajaran itu yang kalian sendiri nyusunnya secara animasi juga boleh. Pokoknya yang ada hasil karya kalian lah nanti, sehingga tidak nanti kosong ketika di laporan ya. Iya Pak. Itu kira-kira. Jadi alhamdulillah ya kayak anak Bapak itu terakhir dia kayak USU itu jalur undangan dan sebuah keberkahan juga bagi Bapak karena ya Bapak ini orangnya di kampung susah, bisa anak masuk kedokteran itu sebuah rahmat dari Allah juga ya. Uang kita nggak diusu kalau kita jalur mandiri kan kalau kedokteran mahal tuh hampir 35 jutaan. Tapi karena jalur undangan dia hanya UKT. Ya mungkin uang kuliah dia pun nggak paling mahal, 6.700.000 dan USU ini paling murah kalau kedokteran. Kalau di UMSU aja itu 1 semester udah 60 juta. Uang masuknya pembangunan 300 juta. Uang dari mana seperti itu gitu. Nggak sanggup Ya, lah kan Pak. Oke ya, jadi nanti didiskusikan aja nanti. Tadi udah kalian diskusikan, kalian matangkan lagi nanti apa yang ini menarik ya. Boleh nanya satu lagi Pak? Apa itu nih? Siapa yang nanya nih? Ismi Hazwani Pak. Ya, Ismi. Jadi kan Pak, seperti Bapak bilang tadi bahwa harus memiliki laporan harian. Nah, dari info pembekalan yang kami dapati semalam bahwa ketuanya bilang kalian nggak perlu, ketua KKN-nya gitu Pak yang melaksanakan ini. Kalian tidak perlu berjumpa setiap hari. Jadi kalian bisa saja Sabtu Minggu. Jadi gimana menurut Bapak jika KKN ini kami lakukan ketika Sabtu dan Minggu saja gitu Pak? Iya, nggak apa-apa. Jadi bentuk laporannya juga hanya di Sabtu dan Minggu aja kan Pak? Pokoknya nanti laporannya full lah dengan kegiatan yang telah kami rancang gitu Pak. Halo? Jadi itu boleh aja dibuat seperti itu. Cuma di hari Senin sampai hari Jumat tetap juga melalui online ya, apa pembelajaran.
Halo? Maaf Pak, suaranya hilang tadi. Iya, maksud Bapak, walaupun boleh saja Sabtu Minggu dibuat ke lapangan, luring, tapi daringnya tetap aja dimulai dari Senin sampai dengan Jumat, tetap aja ada kegiatan aktivitas-aktivitas itu. Jangan kosong dia. Kalau hanya Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, selama sebulan nanti hanya 8 hari KKN-nya dong. Nanti nggak maksimal. Tetap aja di hari-hari itu. Misalnya, ya contohnya ya nanti kalau hari Sabtu kalian ke lapangan yang peran perak, misalnya perlombaan anak-anak, bahwa dari Senin itu kalian bikin proposal, hari Selasa mencari hadiah, hari Rabu merancang kegiatan, nah, gitu. Jadi tetap ada kegiatan walaupun dia di Senin sampai Jumat, tetap ada kegiatan-kegiatan planning yang dibuat untuk mensukseskan acara Sabtu Minggu. Tetap ada hariannya. Walaupun dia secara online atau secara komunikasi melalui video call atau apa gitu ya. Jangan Ya, kosong. Pak, baik. Oh, baik Pak, baik. Jadi walaupun terjun di lapangannya Sabtu dan Minggu, tetapi Senin sampai Jumatnya harus ada kegiatan agar laporan dari Senin sampai Jumat terisi gitu ya Pak. Ini aja kita gangguan-gangguan sinyal ini, kita sampai ketemu nanti di hari Jumat aja lah. Hari Jumat, Pak, hari Jumat. Ya, hari Jumat nanti sekitar jam-jam 9 atau jam 10 ketemu, atau kalau habis Jumat juga jam 2 juga oke. Nanti kalian kabari lah gimana bagusnya. Ya. Baik Pak. Bapak orangnya ya kalau Bapak ini ya simple aja. Artinya fleksibel, ya bisa memahami, mendengar aspirasi, tetapi kalau ada yang harus dikerjakan ya, jangan sampai nggak dikerjakan. Yang kedua, ya pendapat kalian mana yang lebih mayoritas kita laksanakan di situ, gitu. Bapak tidak mau memaksakan kehendak juga, hanya memberikan solusi-solusi jalan keluar begini gitu aja, ya. Baik Pak. Oke, terima kasih ya udah. Makasih udah ketemu kita. Sampai ketemu nanti kalau di hari Jumat. Sampai ketemu hari Jumat jam 9 atau jam 10 ya. Makasih. Diakhiri nanti siapa tadi yang ini tadi yang buka apa ini? Silakan ditutup atau langsung Bapak tutup aja. Iya Pak, Bapak aja Pak. Bapak aja yang tutup Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ketemu pertama. Nanti nama-namanya tolong di-share di grup. Kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah ya. Iya Pak. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bapak keluar ya. Kalau kalian lanjut silakan aja ya. Iya Pak. Iya Pak. Ada yang mau dibahas, weh? Weh, screenshot nama jangan lupa sebelum orangnya keluaran semua. Bapak udah keluar? Udah. Kira aku Jadi keluar. intinya Bapak itu mau ada laporan harian. Jadi setiap walaupun kita Sabtu Minggu ke lapangan, Senin dan Jumat kita harus ada kegiatan agar laporan kita ada isinya gitu. Iyalah, kan misalnya kayak kita buat acara perlombaan kayak yang Bapak bilang tadi untuk di hari Sabtu sama Minggu. Berarti dari hari Senin sama Jumat itu harian kegiatan harian kita itu kayak mencari kado, mencari alat-alat untuk mempersiapkan dari puncak acara kita di hari Sabtu sama hari Minggu itu, gitu kan. Ya, nah itu misalnya untuk 1 minggu tuh kan kegiatan itu. Nah, bisa aja minggu selanjutnya itu kayak sholat jenazah yang dibilang Bapak. Ya udah hari pertamanya itu kita kayak memutuskan siapa yang jadi mayatnya, hari kedua kita mencari bahan-bahannya, hari ketiga kita menghafal doa-doanya, gitu-gitu sih kan pokoknya kan. Iya, pokoknya kita jangan ada yang kosong gitu. Kita harus terus terisi. Ya udah bisa kan hari semua kan, jam 9 atau jam 10. Tapi nggak bisa tuh setri karena
pagi. Si Tri nggak bisa nih jam habis jam 2 lah bisanya. Jam 2 lah, nggak mau. Kayak mana yang ini? Sore Itu harus hadir semua ya? Hari Iyalah, Jumat. Sebisa mungkin harus hadir lah. Kecuali memang nggak memungkinkan. Marah kan? Ada juga dia marah sih, cuma sedikit. Bukan marah sih, cuman kayak mana ya? Ya nggak enak lah gitu. Enggak. Karena 4 kali kita kayak nggak peduli gitu sama dia. Sebelum hari Jumat, kita harus udah rapikan project kita dalam bentuk Word. Iyalah. Biar nanti Bapak itu tinggal ACC aja kan. Ada yang salah, biar dia tinggal betulin aja gitu. Kita bisa nempas stempelnya dari hari ini, siap hari Jumat. Nah, iya. Kan kita logonya udah ada tuh. Nah, enggak lah, stempel kan cuma kata-kata aja kan. Atau pakai logo juga? Logo kita aja masukkan situ. Nama misalnya KKN kelompok berapa kita? Itu aja. 32. Gitu aja. Nama itu aja, kelompoknya aja. KKN kelompok 32 itu aja. Hakim nggak masuk ya? Enggak. Nggak masuk. Ditanyain Bapak itu tadi kan dia Hakim lagi di jalan, pulang kuliah tadi. Nggak bisa masuk deh. Bapak itu minta yang kreatif loh ketuanya. Kayak mana sih? Udah, kalau nggak ketua kita sih pandai-pandai gimana kegiatan yang supaya buat Bapak itu tertarik. Terus, gitu. BTW kan nanti kita ada webinar juga sama Bapak itu. Kayak mana itu webinarnya? Itu juga itu bisa kita masukin ke project kita juga. Iya. Bisa juga tuh, misalnya kan misalnya Minggu kita buat webinar gitu kan. Ya udah, Seninnya kita buat flyer, Selasanya kita menyebarkan, Rabunya kita mencatat nama-nama anggota gitu. Baru Kamisnya kita menginvite anggota ke grup WA. Benar, ya benar. Tanya gaya. Berarti kayak memang benar-benar sebulan nggak bisa kayak hanya Sabtu Minggu. Iya. Biar terisi semua absen kita berarti. Udah apa lagi yang mau dibahas, Udahlah itu aja lah, Yang penting tempatnya udah fix kan? Tempatnya udah fix di situ. Iya, Jumat tuh jam berapa, Jam 2, tapi kata Bapak kalau pagi nggak bisa. Tapi si Cinta nggak bisa loh sore-sore dia. Jadi kayak mana, usahakan lah, nggak bisa. Nggak tahu aku kayak mana. Tunggu ya, aku tanya. Yang bisa. Ya udah bahas di grup aja lah itu kayak mana, siapa yang bisa hari Jumat berapa. Iya.